Halo Sobat Noba, BTTH Rana Kaisar episode 699 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran sengit terjadi antara Gaoyan dan Qi Baihun, dua makhluk yang sama-sama menguasai kekuatan jiwa tingkat tinggi. Qi Baihun menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatannya hingga mendekati ranah tanpa harapan. Namun, Gaoyan tetap unggul dan mampu memantulkan serangannya. Sementara itu, Xiaoyan dan rekan-rekannya menyaksikan betapa pentingnya kekuatan jiwa. Dan Xiaoyan mulai menyadari bahwa keputusannya kini mempengaruhi masa depan dunia sensi. Kabar dengan Ye Beijing mengungkap rahasia besar tentang kehancuran dunia dan takdir ras Yuanshen, sekaligus menunjukkan bahwa Xiaoyan bukan lagi sekedar pion, melainkan pemain utama dalam perubahan dunia. Tarungan Gaoyan dan Qi Baihun menegaskan bahwa ambisi saja tak cukup untuk melampaui kekuatan sejati. Lihat bagaimana aku menghancurkan jiwamu. Di hadapan mereka, Gaoyan berdiri dengan tubuh fisik barunya. Ia melangkah maju menginjak setiap lapis penghalang terlarang yang diciptakan oleh Qi Baihun. Tubuh Gaoyan dipenuhi rune emas yang seolah membuatnya kebal terhadap segala bentuk larangan. Dari Qi Baihun memancar kekuatan jiwa yang jauh melampaui batas ranah void. Namun, meski ia sudah mengaktifkan setiap larangan yang dimilikinya, tak satu pun dapat menghentikan Gaoyan. Dengan wajah Qi Baihun yang makin pucat, Gaoyan maju satu pukulan ke kiri, satu pukulan ke kanan dan setiap pukulan menghancurkan satu penghalang. Bukan karena kekuatan fisik semata, namun karena setiap pukulan membawa rune yang bisa memecahkan larangan tersebut. Bakat Gaoyan memang tak tertandingi. Xiaoyan memandangnya, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia tidak terlalu mengenal klan Ling Kui, asal Gaoyan. Namun setelah bertahun-tahun bersama, ia tahu betul bahwa bakat Gaoyan dalam kekuatan jiwa dan teknik larangan tidak tertandingi. Mirip dengan klan Yuanshen yang legendaris, klan yang pada akhirnya musnah tanpa sebab. Di hadapan kemampuan sejati seperti itu, Qi Baihun sekeras apapun kekuatannya tampak seperti imitasi. Ketika tiruan bertemu yang asli, rasa tidak berdaya itu pun terlihat jelas pada dirinya. Gaoyan menerobos lapisan demi lapisan larangan, lalu mendaratkan pukulan telak tubuh Qi Baihun. Yang terakhir hanya mampu mengerang tertahan sebelum Gaoyan murka memuncak, melonjak dan menginjak dadanya. Seketika beberapa jiwa terpental keluar dari tubuh Qi Baihun, entah akibat hantaman atau karena berusaha melarikan diri. Melihat itu, Xiaoyan langsung mengibaskan bendera penekan jiwa. Beberapa jiwa itu menjerit, memilukan sebelum semuanya tertarik masuk ke dalam bendera. Di sepanjang kain bendera itu, cincin-cincin jiwa mulai muncul. Semakin kuat jiwa yang diserap, semakin besar pula kekuatan yang diperlihatkan bendera tersebut. Rune emas di tubuh Gaoyan kemudian berkumpul ke tinjunya. Ia menghantam Qi Baihun tanpa henti. Tubuh Qi Baihun tak sanggup menanggung tekanan itu. Jiwanya dipaksa keluar satu persatu. Tiga wajah di tiga kepalanya terlihat semakin menyedihkan. Sebelum cahaya putih memancar dari mulut, hidung, mata, dan jiwa-jiwa memuntah keluar seperti hujan. Bagi bendera penyegel jiwa Xiaoyan, itu semua hanyalah tonik jiwa yang luar biasa. Semua yang keluar tanpa terkecuali langsung diserap. Saat cincin jiwa kedua terbentuk, kekuatan bendera itu melesat naik. Jika Xiaoyan melepaskan semua kekuatan di dalamnya, ia bahkan mampu membentuk teknik larangan kelas tinggi. Ia belum bisa memastikan detailnya, tapi kekuatannya jelas semakin kuat, tinggal menunggu pemahaman, dan kekuatan itu akan meledak. Qi Baihun kini benar-benar berada di bawah angin, bahkan tanpa kehilangan kemampuan bertarung. Gaoyan terus menghantam hingga seluruh sisa jiwa dalam tubuhnya seolah terjun bebas keluar. Dan Xiaoyan yang sudah bersiap lebih dulu menyapu bersih semuanya ke dalam benderanya. Tubuh Qi Baihun terhuyung. Tiga wajahnya kehilangan cahaya dan ia jatuh dalam genangan darah tak lagi bergerak. Sudah selesai, gumam Xiaoyan. Qi Baihun tampaknya telah kalah. Namun Gaoyan belum mau meremehkan apapun. Di kedua mata di dada tubuh barunya, cahaya biru menyembur.
membentuk lapisan-lapisan larangan yang menekan tubuh Ki Baihun. Dan Gaoyan ternyata benar. 3 kepala Ki Baihun meledak sekaligus. Dari tubuhnya merembes urat-urat darah seperti tali tebal yang menggeliat keluar, menyatu menjadi sebuah kepala merah darah. Seluruh tubuhnya berguncang seolah ada sesuatu yang disembunyikan di dalam tubuhnya, sesuatu yang jahat dan kini sedang memaksa keluar. Xiaoyan bisa merasakan aura aneh itu meningkat cepat sekali. Dalam beberapa detik Ki Baihun berubah menjadi segumpal besar daging merah, seperti bola daging yang menggeliat. Nah, Xiaoyan langsung merasakan aura Yuan Shen yang sangat kental. Xiaoyan mengatakan, ini pasti makhluk yang dulunya disegel oleh klan Shiming di balik pintu batu itu. Sebuah iblis yang dibentuk melalui ritual larangan, kemudian disalurkan keluar melalui tubuh Ki Baihun. Bola daging itu perlahan berubah menjadi sosok humanoid. 3 kepala, 6 tangan, tubuh kekar seperti asura, seperti otot padat. Auranya melonjak tajam. Xiaoyan menyipitkan mata. Kekuatan fisik makhluk itu sangat menakutkan, mendesak udara di sekitarnya. Namun, ia masih tertekan oleh larangan yang dipasang Gaoyan. Meski begitu, dari tubuh makhluk itu mengalir kekuatan jiwa tingkat void, menguncang larangan itu sedikit demi sedikit. Celaka, ini tidak bagus. Kita harus siap kabur, seru Gaoyan yang kini kehilangan seluruh kesombongannya. Lalu berlari kencang menuju Xiaoyan. Tubuhnya menciut, berubah menjadi mata biru berukuran tunggal, dan melompat masuk ke lengan baju Xiaoyan. Xiaoyan langsung mengibaskan lengan bajunya, menjatuhkan Gaoyan keluar. Tak perlu takut, hari ini kau dan aku bekerja sama. Kita habisi dia di sini. Gaoyan terhenti sejenak. Lalu tubuhnya kembali membesar menjadi wujud fisiknya. Semangatnya bangkit seperti anjing yang tiba-tiba punya backing kuat. Baik, hari ini kita bertarung bersama, biar dia tahu betapa hebatnya kakek-kakek ini. Larangan yang menahan makhluk itu akhirnya meledak. Monster 6 lengan itu mengaum, melompat, menyerang Xiaoyan dan Gaoyan. Xiaoyan tiba-tiba berkata kepada Gaoyan, "Aku akan bertarung dengannya. Kau hanya perlu menghentikan semua serangan jiwa dan melindungi jiwaku." Berkata demikian, tanda bintang putih berpedar dari antara alis Xiaoyan, meledakkan kekuatan darah dan jiwa Yuan Shen-nya. Klan Shiming yang biasa berkuasa di dunia Shanghai kali ini benar-benar salah pilih lawan. Mereka memurnikan monster ini dengan darah Yuan Shen, tapi justru bertemu ras Yuan Shen asli. Sementara itu, jauh di tempat lain, Yi Beijing memalingkan kepala untuk melihat Putri Duyung di sampingnya, lalu mencubit pipinya yang bulat. Makhluk kecil yang lucu juga. Ke medan tempur, Xiaoyan dan monster 6 lengan itu saling menghantam. Gelombang kejutnya menyapu lautan dan hampir meratakan seluruh istana bawah laut. Untungnya Raja Tianxiang bertindak cepat dan melindungi istana itu dengan kekuatannya, terutama karena banyak rakyat klan yang tidak bersalah berada di dalamnya. Xiaoyan bertarung sengit, sementara Gaoyan di belakangnya memancarkan cahaya biru untuk memblokir semua serangan jiwa. 6 tinju monster itu menghujani Xiaoyan yang seperti mantra keras tak berujung. Namun Xiaoyan merespon dengan 82 pukulan Dewa Langit. Pukulan itu tidak tepat, namun cukup kuat untuk menahan serangan makhluk itu. Karena pada akhirnya memiliki tubuh kuat bukan berarti tahu cara memakainya. Yang dicuri selalu tetap barang curian.